Oknum-oknum turunan Nabi yang bisa dibilang agak melenceng, bisa dibilang ugal-ugalan, bisa dibilang apa ya, pokoknya itu mereka punya rasa superior yang itu berlebih. Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Semoga kebaikan, keselamatan, kesehatan selalu menyertai kita semua. Untuk kalian juga yang ada di ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia. Akhir-akhir ini tentu kita paham, banyak menemukan, bahkan ada salah satu Habib itu bisa dibilang apa ya, mungkin di pikiran beliau ini resah atau bagaimana lah, soal oknum turunan Nabi yang bisa dibilang agak melenceng, bisa dibilang tidak ramah dengan ulama-ulama NU, bisa dibilang ugal-ugalan, bisa dibilang apa ya, pokoknya itu mereka punya rasa superior yang itu berlebih, dan itu tidak bagus dilihat orang banyak. Tentu kita tahu juga bahwa banyak salah persepsi di masyarakat jika misalkan si A, si B, si C, misalkan dia ini ulama, padahal dia ini juga turunan Nabi, tapi karena tidak pakai label Habib, maka tidak dianggap turunan Nabi. Itu ada. Bahkan juga banyak kita temui perilaku-perilaku oknum-oknum yang katanya turunan Nabi. Dia keras, ngaplokin lah, apa itu ada. Dilakukan ke orang-orang yang bisa dianggap dia ini ngaku turunan Nabi, tapi di situ seperti dipersekusi. Itu ada. Dan dikontradiksi gitu loh. Kontradiksi, cara-caranya itu udah kontradiksi secara hukum maupun secara adat budaya kehidupan di Nusantara. Bahkan kita temui juga ada orang turunan Nabi, dia itu menghina keturunan dari salah satu wali songo, itu ada. Padahal mereka itu lebih muda, harusnya mereka lebih hormat pada yang tua. Hanya karena apa? Tidak terdaftar pada lembaga nasab mereka. Padahal lembaga nasab itu kan beda-beda. Beda-beda, karena banyaknya turunan wali songo ini tidak punya catatan nasab. Akhirnya apa? Ada beberapa orang juga dilecehkan, dihina, kan begitu. Harusnya ini pekerjaan keras ke PBNU. Kenapa sih NU tidak punya lembaga nasab? Ya kan? Padahal di NU itu banyak sekali turunan wali songo. Kenapa PBNU sebagai ormas terbesar tidak punya lembaga nasab? Gimana coba? Efeknya seperti ini. Kalau zaman dulu memang kemungkinan tidak terlalu perlu, tapi kalau untuk sekarang harusnya diperlukan, sangat diperlukan. Cuma harus membuat peraturan yang ketat, karena persepsi masyarakat atau persepsi dari sebagian golongan orang tertentu itu terlalu apa ya, terlalu ngejek turunan wali songo, terlalu menganggap itu bukan turunan Nabi. Semua karena persepsi, karena tidak pakai label-label seperti mereka. Makanya PBNU harus melindungi ini, melindungi terah wali songo, karena semua orang juga tahu wali songo itu kebanyakan di mana, di NU. Kalau di NU itu ada budaya atau ada kebiasaan apa ya, tapi ini kebiasaan ini ada pada kiai-kiai yang agak-agak bisa dibilang sufi, atau kiai-kiai yang ma'rifat itu ada. Mereka pun tahu, misalkan si A, si B, si C, bapak kamu siapa, kakek kamu siapa, terus ke atas tuh tahu. Dan itu di NU banyak. Dan di NU masih seperti itu. Walau ada catatan-catatan di keluarga tertentu, tapi tertentu keluarga tertentu, karena banyak juga di keluarga yang dulu itu tidak punya catatan. Apalagi zaman dulu yang namanya kertas, itu kan bisa dibilang barang yang susah dicari. Harusnya untuk saat ini kan jadi masalah kan, karena nggak ada. Harusnya kalau ada itu banyak hal terselesaikan, lalu fokus kepada yang lebih besar. Orang saat ini itu seperti kena dogma, banyak kena racun-racun dogma soal keturunan dan lain sebagainya, dan itu menjadikan dirinya itu nggak adil dalam melihat orang lain. Karena masalahnya apa? Wawasan literasinya itu beda-beda setiap orang, gitu loh.
Harusnya dengan adanya Gus Yahya Stakuf itu sebagai ketua PBNU akan lebih apa ya, kreatif, harus lebih progresif, harus lebih mencoba berbagai macam hal. Jadi apa, melengkapi yang dulu gitu harusnya. Oke, sampai sini, wassalam.